Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan tema Neighboring Right. Adapun anggota kelompoknya yaitu Adi Sulistiawati, Khairul Hidayah, dan Rifai Fadila. Selamat mendengarkan materi dari kelompok 5. Pengertian Neighboring Rights. Neighboring rights disebut juga sebagai hak terkait, yakni bagian dari hak kekayaan intelektual yang memiliki keterkaitan erat dengan hak cipta. Dalam hukum Indonesia, keberadaan hak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9, hak terkait diartikan sebagai hak eksklusif yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu yang berperan dalam menyampaikan atau menyebarluaskan suatu karya kepada publik, meskipun mereka bukan pencipta karya tersebut. Adapun perlindungan hukum neighboring rights dalam HAKI secara lebih lanjut diatur dalam pasal 49 yang menetapkan bahwa terdapat 3 subjek utama pemegang hak terkait, yaitu yang pertama pelaku atau performers, yang kedua produser rekaman, dan yang ketiga lembaga penyiaran. Masing-masing subjek ini memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain dalam penggunaan karya, seperti memperbanyak, menyiarkan, atau mendistribusikan hasil pertunjukan, rekaman, maupun siaran. Selain itu, dalam pasal 50 Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai jangka waktu perlindungan bagi pemegang hak terkait. Pelaku dan produser rekaman suara memperoleh perlindungan selama 50 tahun sejak karya pertama kali dipertunjukkan atau direkam. Sedangkan lembaga penyiaran memperoleh perlindungan selama 20 tahun sejak siaran pertama kali dilakukan. Di samping pengaturan nasional, adapun perlindungan neighboring right didukung oleh ketentuan hukum internasional seperti Rome Convention tahun 1961, yang kedua ada Geneva Convention, dan yang terakhir ada Brussels Convention. Hak-hak dalam neighboring atau tak terkait. Neighboring atau tak terkait merupakan hak yang diberikan kepada pihak yang berperan dalam menyampaikan karya kepada publik. Hak ini terbagi menjadi 2 jenis utama, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Yang pertama, hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak yang memberikan keuntungan finansial kepada pemegang hak terkait atas pemanfaatan karya atau menunjukkan mereka. Hak ini sangat penting karena menjadi sumber penghasilan bagi pelaku industri kreatif. Berikut hak ekonomi meliputi 1. Hak pengadaan atau reproduction right. Hak untuk memperbanyak rekaman atau karya dalam bentuk apapun. Contoh, sebuah perusahaan mengadakan CD lagu milik seorang penyanyi tanpa izin. Tindakan ini melanggar hak ekonomi karena seharusnya produsen fonogram mendapat ketentuan dari pengadaan tersebut. 2. Hak mendistribusikan atau distribution right. Hak ini menyebarluaskan atau menjual karya kepada publik. Contoh, album musik dijual melalui toko atau platform digital seperti Spotify atau Apple Music. Setiap distribusi harus memberikan royalti kepada pihak terkait. 3. Hak menyewakan rental right. Hak untuk menyewakan karya kepada pihak lain. Contoh, penyewaan DVD konser musik di tempat rental harus memberikan imbalan kepada produsen dan pelaku pertunjukan. 4. Hak menyiarkan atau mengkomunikasikan ke publik atau disebut juga broadcasting atau communication right. Hak untuk menyiarkan karya melalui televisi, radio, atau internet. Contoh, lagu yang diputar di radio atau digunakan sebagai background di kafe harus membayar royalti kepada penyanyi dan produsen. B. Hak moral. Hak moral adalah hak melekat secara pribadi pada pelaku dan tidak dapat dipindah tangankan. Hak ini berfungsi untuk melindungi identitas dan
reputasi pelaku pertunjukan. Untuk hak moral meliputi satu hak yang dicantumkan namanya atau right of attribution. Pelaku berhak diakui sebagai pihak yang terlibat dalam karya. Contoh, nama penyanyi harus dicantumkan dalam lagu yang diputar oleh platform digital atau acara televisi. Hak atas keutuhan karya atau right of integrity. Pelaku berhak menolak perubahan yang merusak karya atau merugikan reputasinya. Contoh, sebuah lagu tidak boleh diubah liriknya secara sembarangan atau digunakan dalam konteks yang merusak citra penyanyi tanpa izin. Pelanggaran dan sanksi. Bentuk pelanggaran terhadap netboarding right sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, terutama di era digital. Beberapa bentuk pelanggaran antara lain: 1. Menggunakan rekaman tanpa izin. 2. Pembajakan. 3. Tidak membayar royalti. 4. Menggunakan konten tanpa izin. Sanksi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pelanggaran hak terkait dapat dikenakan sanksi sebagai berikut. 1. Sanksi pidana. 2. Sanksi perdata. Peran netboarding rights dalam industri kreatif. Yang pertama, memberikan perlindungan hukum. Netboarding rights melindungi pihak-pihak yang berperan dalam menyampaikan karya kepada publik seperti artis, produser, dan lembaga penyiaran. Kedua, meningkatkan nilai ekonomi karya. Hak terkait memungkinkan pelaku industri kreatif memperoleh royalti dari penggunaan karya, misalnya pemutaran lagu di radio, TV, atau platform digital. Yang ketiga, mendorong kreativitas dan produktivitas. Dengan adanya jaminan hak dan penghasilan, para pelaku industri kreatif lebih memotivasi untuk terus berkarya. Yang keempat, mendukung industri musik dan penyiaran. Netboarding rights menjadi sumber pendapatan penting bagi penyanyi atau performer, produser rekaman, lembaga penyiaran. Yang kelima, menjaga keadilan dalam distribusi hak. Tidak hanya pencipta lagu yang mendapatkan manfaat, tetapi juga pihak lain yang berkontribusi dalam penyampaian karya. Kendala dalam penegakan netboarding rights. Yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat. Banyak pelaku usaha belum memahami kewajiban membayar royalti. Yang kedua, pembajakan dan pelanggaran digital. Kemudian akses internet menyebabkan maraknya penggunaan karya tanpa izin. 3. Lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum belum maksimal, baik dari sisi pengawasan maupun sanksi. 4. Sistem pengelolaan royalti yang belum optimal. Distribusi royalti kadang tidak merata atau kurang transparan. 5. Kurangnya data dan monitoring. Sulit melacak penggunaan karya di berbagai platform.